yang kelompok 2 tunggu di sini ya. Bapak masuk ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa? Nah, gimana Pak? Begini Pak, saya akan melaporkan mengenai kunjungan siswa kelas 3 IPS ke perusahaan-perusahaan. Ya, jadi rencananya besok itu? Betul Pak, ada satu kelompok yang akan pergi ke perusahaan sepatu bata besok. Dan kami minta surat pengantar dari Bapak. Oh iya. Loh, jadi kelasmu yang pergi? Loh, kok cuma bertiga? Kebetulan yang satu sedang mengurusi berkas-berkas yang lain. Siapa itu? Yanti, Pak. Nah, ini sudah Bapak siapkan suratnya, ya. Dan pesan Bapak, laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Jaga nama baik sekolah kita. Ya, ya. Terima kasih ya Pak. Ya, ya, Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih Pak. Mari Pak. Pak. Ya. Teruslah berkas-berkasnya. Biar aku dong. Aduh, Yanti kemana dari mana aja sih Udah, kalian? sabar banget sih. Maaf deh, tadi kan aku harus ngurusin berkas-berkas ini dulu. Oh gitu. Terus gimana sekarang? Sekarang gini, kita bagi-bagi tugas aja ya. Boleh deh. Bagaimana kalau kamu ke bagian keuangan dan Tono ke bagian pemasaran? Iya, nggak apa-apa. Lalu kamu ke bagian produksi ya? Iya deh. Ya, dan aku ke bagian personalia. Ya udah. Oke, udah. Yuk, kita pulang yuk. Yuk. Nah, yuk. Yuk, Yuk. dadah. Dadah. Pagi, Bu. Begini, Bu, kami dapat tugas dari sekolah tentang pengamatan pabrik sepatu. Dan bila diperkenankan, kami ingin bertemu dengan Bapak Direktur perusahaan ini. Dari sekolahan? Iya. Iya, Bu. Silakan masuk aja langsung. Terima kasih. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ayo. Halo. Oh iya. Suruh masuk aja. Oh iya ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Mana? Jadi, silakan. Begini, Pak. Kami berempat, selain ingin mendapatkan informasi mengenai sejarah berdirinya perusahaan ini, bila Bapak mengizinkan, kami juga ingin mendapatkan penjelasan dari masing-masing bidang, Pak. Dan ini adalah surat izinnya, Pak. Oh, kalau begitu, Anda harus menghadap kepala bagian masing-masing supaya bisa dapat informasi yang lebih jelas, ya. Nah, kebetulan saya ada brosur apa yang nggak didapatkan dari mereka, Anda bisa baca dari sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bila diperkenankan, kami akan langsung menemui masing-masing kepala bagiannya. Oke, selamat. Terima kasih, Pak. Oke. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih, Pak. Iya, selamat. Mari, Pak. Iya, saya. Bapak Direktur memberikan kami brosur yang isinya tentang sejarah berdirinya perusahaan ini dan struktur organisasi perusahaan ini, Pak. Tapi sepertinya informasi yang kami peroleh ini belum begitu lengkap. Maka kami menemui Bapak untuk mendapatkan informasi. Kira-kira yang meliputi tugas pokok bagian keuangan itu meliputi apa saja ya, Pak? Secara umum, tugas bagian keuangan yaitu melakukan pengelolaan terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi sumber daya keuangan agar dapat memaksimalkan keuntungan.
Dengan demikian, akan tersedia dana yang cukup. Dan itu merupakan satu syarat agar perusahaan itu dapat melakukan kegiatannya sehari-hari. Apabila perusahaan itu kekurangan dana, maka akan mengakibatkan pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan pembelian lainnya akan terganggu pula. Dan kondisi ini mengakibatkan perusahaan itu tidak sehat. Oh begitu. Nah, untuk mengatasi masalah itu semua, bagian keuangan itu harus bagaimana ya Pak? Itu adalah pertanyaan yang bagus. Untuk mengatasi agar perusahaan ini tetap sehat, maka harus dilakukan beberapa hal. Pertama, membuat rencana keuangan yang bertujuan menyiapkan kinerja sesuai yang diharapkan. Rencana ini juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur perkembangan dan pengambilan keputusan dalam hal keuangan, serta mencari cara memperoleh tambahan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, penyelenggaraan akuntansi keuangan. Dengan melakukan kegiatan antara lain, melakukan pencatatan dan interpretasi dari setiap transaksi, dan kejadian ini dilihat dari sudut keuangan. Seluruh aktivitas keuangan kemudian diperiksa atau diaudit oleh auditor luar untuk memastikan bahwa catatan keuangan itu benar dan wajar. Yang ketiga, melakukan analisis keuangan seperti analisis likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan melakukan analisis penjualan serta analisis lainnya. Itulah beberapa hal yang harus dilakukan oleh bagian keuangan. Kira-kira adik-adik bisa mengerti? Wah, rumit juga ya Pak kerja di bagian keuangan, apalagi yang namanya akuntansi. Dengar aja udah pusing. Saya rasa tidak juga, asalkan adik-adik mau belajar akuntansi dengan tekun. Kira-kira adik-adik masih ada yang perlu dipertanyakan? Kami rasa cukup Pak, dan terima kasih atas penjelasannya. Kira-kira informasi apa yang adik-adik perlukan? Begini Bu, bila Ibu berkenan, kami ingin menanyakan masalah yang berhubungan dengan bagian personalia. Menurut Ibu, masalah yang sering dihadapi di bagian personalia itu apa aja Bu? Baiklah, sebelum saya menjawabnya, saya akan singgung sedikit tentang manajemen personalia. Manajemen personalia dapat diartikan sebagai pendekatan strategik dan konsisten terhadap perkembangan sumber daya manusia dalam perusahaan, baik secara individu maupun bersama, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan yang berkesinambungan. Nah, dari pengertian tadi, maka yang dikelola oleh bagian personalia menekankan pada manusia yang memiliki ciri dinamis dan terus berubah sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oleh karena itu, masalah yang sangat muncul sangat berkaitan erat dengan karyawan, seperti masalah upah karyawan, mutasi pegawai, fasilitas bagi karyawan, dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya. Maaf Bu, dalam pembinaan karyawan ini, usaha yang sering dilakukan oleh bagian personalia itu apa saja ya Bu? Pola pembinaan karyawan pada umumnya diserahkan ke bidangnya masing-masing. Tetapi, bagian personalia memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan agar supaya manajer lini yang membawahi karyawannya agar mampu mengembangkan sumber daya manusia dengan efektif. Oh, kalau begitu tugas pokok bagian personalia itu apa aja Bu? Tugas pokok bagian personalia meliputi 3 hal. Yang pertama adalah mencari dan mendapatkan sumber daya manusia. Dan yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, menggunakan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, ketiga unsur tadi adalah merupakan tugas pokok yang dilaksanakan oleh bagian personalia. Apakah adik-adik masih ada pertanyaan lagi?
Tidak, Bu. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan Ibu. Oh ya, kalian sudah ke bagian produksi? Belum, Bu. Setelah ini kami akan ke bagian produksi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, ya, Bu. Selamat siang, Pak. Maaf kami mengganggu. Begini, Pak, kami berempat sangat tertarik melihat proses pembuatan sepatu-sepatu ini, Pak. Nah, kalau begitu mari ke ruangan saya. Saya. Baiklah, dalam proses pembuatan sepatu di perusahaan ini dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Pertama, pembuatan sol atau sepatu bagian bawah. Kedua, pembuatan upper atau sepatu bagian atas. Di bagian upper ini dapat dikerjakan oleh beberapa bagian, seperti bagian desainer, yaitu bagian yang merancang model sepatu, warna, maupun pemilihan bahan, sekaligus bagian pemotongan bahan, dan bagian penjahitan juga dikerjakan di sini. Ketiga, bagian penggabungan dan quality control, yaitu bagian yang menggabungkan antara sepatu bagian bawah dengan sepatu bagian atas, serta dilengkapi dengan aksesorinya, dan sekaligus mengecek kualitas sepatu yang dihasilkan.
Dan yang keempat, bagian pengepakan. Di bagian ini, tugasnya membungkus sepatu yang telah disortir untuk dimasukkan ke dalam gudang. Lalu tugas pokok dari manajemen produksi apa, Pak? Bagus sekali. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dikerjakan pada bagian produksi. Pertama, bagaimana memperoleh faktor produksi, seperti memperoleh bahan baku, tenaga kerja, dan mesin yang dapat digunakan, serta peralatan lainnya. Yang kedua, bagaimana memproses faktor produksi agar menghasilkan barang untuk dipasarkan pada masyarakat. Nah, untuk itu, manajer produksi harus melakukan kegiatan perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, yang meliputi perencanaan produksi dan pengendalian produksi itu sendiri apa saja ya, Pak? Wah, jika dijelaskan cukup panjang. Tapi, baik secara singkatnya, perencanaan produksi itu meliputi, pertama, penentuan luas produksi. Kedua, penentuan lokasi perusahaan. Dan ketiga, perencanaan letak fasilitas produksi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengendalian produksi ini sebagai koreksi dan pengawasan. Apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan perencanaan semula atau belum? Untuk itu, sasaran pengendalian dan pengawasan produksi antara lain meliputi: pertama, pengendalian bahan baku yang meliputi pengendalian pembelian dan persediaan bahan baku. Kedua, pengendalian tenaga kerja. Dan yang ketiga, pemeliharaan fasilitas produksi, termasuk pemeliharaan mesin dan peralatan yang digunakan. Semua yang saya bicarakan tadi adalah merupakan tugas dari bagian produksi. Mungkin adik-adik masih ada yang perlu ditanyakan? Terus kalau sepatu sudah jadi mau dijual kemana, Pak? Kalau adik-adik ingin menanyakan kemana dan bagaimana cara pemasarannya, sebaiknya adik-adik tanyakan pada bidang pemasaran. Sana. Baik, Pak. Terima kasih. Kami akan langsung menemui kepala bagian pemasarannya. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Mari, Pak. Mari, Ayo, Pak. mari, Pak. Silakan. Mari dia. Selamat siang. Silakan duduk. Kelihatannya adik-adik ada sesuatu. Begini, Pak. Kami mau mencari data di bagian pemasaran. Lalu kami disarankan untuk menemui Bapak. Oh, terima kasih. Apa kira-kira yang saya bisa bantu? Apa benar, Pak, bahwa bagian pemasaran itu merupakan bagian yang terpenting di dalam perusahaan? Saya rasa pendapat demikian tidak betul. Karena semua bagian sama pentingnya. Ya, dan yang lebih penting lagi, semua manajer harus mampu bekerja sama. Nah, sedangkan tugas pokok bagian pemasaran adalah merupakan penghubung antara kepentingan produsen dan kepentingan konsumen. Dengan demikian, kepuasan produsen memperoleh keuntungan, sedangkan kepuasan konsumen memperoleh rasa bangga dari produk yang dipakainya. Begitu. Secara konkretnya, kegiatan pemasaran itu apa saja ya, Pak? Ya, ada dua kegiatan pokok yang dilakukan oleh bagian pemasaran. Ya, yang pertama, kegiatan teknis pemasaran meliputi melakukan riset pemasaran, mengembangkan produksi, melakukan distribusi, menetapkan harga jual, dan melakukan promosi. Yang kedua, kegiatan manajemen pemasaran meliputi penganalisaan data,
perencanaan pemasaran, pelaksanaan pemasaran, dan pengendalian program pemasaran. Terus bagaimana cara pemasarannya, Pak? Untuk menyalurkan hasil produksi, kami memiliki perwakilan cabang di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Sehingga barang dengan mudah akan diperoleh oleh konsumen dan stok barang dijamin selalu ada. Kalau begitu, biaya distribusinya cukup besar dong, Pak. Ya, konsekuensinya memang demikian. Tapi semua itu sudah kami perhitungkan pada saat kami menyusun rencana pemasaran produk. Nah, bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Kami rasa cukup, Pak. Terima kasih dan sekaligus kami mohon pamit. Terima kasih, Pak. Begini teman-teman, gimana kalau kita susun per bab sesuai dengan pedoman pembuatan laporan yang pernah Pak Andi kasih sama kita kemarin? Yang mana sih? Yang 4 bab itu loh. Masa kalian semua pada lupa sih? Nah, ini dia nih. Bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang berdirinya perusahaan. Bab kedua berisi tugas dan fungsi masing-masing bidang. Bab ketiganya berisi proses, produksi, beserta pemasarannya. Dan yang keempat, kesimpulan dan saran. Terus gimana lagi? Nah, kalian setuju nggak dengan yang ini? Oke, setuju. Kalau setuju, kita tinggal bagi-bagi tugas saja sekarang. Bab satunya biar Ita yang mengerjakan. Boleh deh. Terus mereka berdua ngapain aja? Tono sama Yanti kerjasama mengerjakan bab 2. Oke. Biar aku ngerjain bab 3. Tapi bab 4-nya kita kerjakan sama-sama. Iya, takut banget sih. Tapi kita minum dulu yuk. Yuk. Oke.